Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Marisa Rianza akan membawakan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian wilayah negara Indonesia. 1. Menentukan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia mengganti konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan UU nomor 17 tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah pembagiannya. A. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. B. Zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan SDA yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Yang C, ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat pembelanjaan, permukiman penduduk. Dan di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah, yang berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago pada tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik RI di negara lain. Yang kedua, ada batas wilayah NKRI. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi dengan sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan, apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. A. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat.
Di sebelah barat, NKRI berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Serpik Barat Sondaun. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan batas landas kontinen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.